Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Saya lanjutkan lagi ya ceritanya. Di cerita sebelumnya, teman-teman Dilan tidak mempercayai kalau Alicia bisa mengobati seseorang yang menderita trauma. Oke, gimana cerita selanjutnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selin menggelengkan kepalanya dan berkata, pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan mendalam. Bahkan kedua guru aku saja mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok ini 10 tahun yang lalu. Mereka datang ke sini untuk belajar dari dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal. Anda tidak seharusnya meremehkan pengobatan Tiongkok. Mungkin kita benar-benar dapat mencoba metode ini. Saat Xavier mendengar bahwa Alexander dan istrinya juga belajar pengobatan Tiongkok, akhirnya kekhawatirannya akan metode yang digunakan Alicia berangsur-angsur sirna. Kalau begitu, silahkan. Siapkanlah apapun yang dia butuhkan. Dan juga, jika kau merasa situasi pasien ini mulai tidak benar, kau harus langsung memberitahunya untuk segera berhenti. Aku tidak bisa membiarkan kesalahan apapun yang terjadi pada pasien ini. Oke, Tuan Spencer, kalau begitu, aku akan pergi sekarang untuk mengambil perlengkapan yang dia butuhkan, kata Selin sambil mengangguk hormat kepada Alicia lalu berbalik dan berjalan keluar. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah tiba-tiba kembali lagi dan bertanya kepada Alicia, Nona, apakah kau mengenal Alexander dan istrinya yang sangat terkenal di bidang psikologi? Alicia diam-diam mengepalkan telapak tangannya lalu menggelengkan kepalanya sebagai tanda penyangkalan. Aku tidak kenal. Alicia bisa menyangkal apa saja tanpa perlu tersipu ataupun terengah-engah, kecuali tentang orang tua angkatnya yang telah memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Dia merasa sedikit tidak enak hati untuk menyangkalnya. Kebetulan sikap kegelisahannya ini tertangkap oleh mata Selin dengan tepat. Lalu dengan tenang dia berkata, oh, tidak kenal. Aku kira kau mengenal mereka. Alicia berkata dengan ringan, Alexander dan istrinya adalah pakar psikologi terkenal. Bagaimana mungkin aku bisa mengenal mereka? Kau berpikir terlalu jauh. Lalu Selin tersenyum dan berkata, iya, ini karena dalam beberapa tahun terakhir ini mereka sedang melakukan riset mengenai PTSD yang bisa diobati dengan akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi aku hanya iseng menanyakannya saja. Xavier mengibaskan tangannya dan berkata, mereka tidak mungkin saling mengenal. Pergi dan siapkanlah peralatannya. Oke, ujar Selin sambil menatap Alicia lekat-lekat sebelum membalikkan badannya dan pergi. Alicia merasa bahwa tatapan mata Selin tidak biasa. Akhirnya setelah Selin pergi, dia baru bisa menghela nafas lega. Orang tua angkatnya sering memanggil murid mereka ke rumah untuk belajar sehingga Alicia benar-benar khawatir Selin mungkin pernah melihatnya. Dan pada saat Dilan berjalan ke arahnya dan bertanya, kau benar-benar tidak mengenal pasangan suami istri Alexander itu? Ekspresi Alicia langsung membeku dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak kenal.
tetapi aku pernah mendengar nama mereka. Tiba-tiba Xavier berkata, "Karena ucapanmu ini, aku jadi berpikir untuk meminta pasangan suami istri Alexander ini untuk datang membantu mengobati orang ini di sini." Mata Alicia tampak bergerak sedikit dan ekspresi di matanya dengan cepat disembunyikannya. Tidak ada orang yang memperhatikan ekspresinya itu. Dylan menghela nafas dan berkata, "Biarkan Alicia mencobanya dulu saja. Keduanya terlalu terkenal. Jika mereka berdua tiba-tiba datang ke negara ini, nantinya malah akan menarik perhatian orang lain." Xavier mengangguk setuju dan berkata, "Iya benar, Celine adalah murid mereka. Dia pasti pernah belajar sesuatu dari pasangan Alexander itu. Biarkan Celine mencobanya, sedangkan Nona Diaz..." Xavier tidak melanjutkan ucapannya, tetapi ketidakpercayaannya yang ada dalam nada suaranya tersirat dengan jelas. Alicia tidak berbicara lagi. Dengan serius dia membantu pasien memeriksa denyut nadinya untuk mendiagnosis. Tetapi tiba-tiba di saat yang sama pria itu terbangun. Jangan makan aku." Pria itu langsung mendorong Alicia yang berdiri di sampingnya. Alicia yang tidak siap dengan dorongannya yang tiba-tiba itu langsung oleng dan jatuh tanpa sempat menemukan sesuatu untuk dipegang. Tetapi bersamaan dengan itu, sebuah tangan yang besar menahannya dengan kuat. Alicia tanpa sadar menoleh dan melihat Dylan dengan menatap pria di tempat tidur itu dengan ekspresi dingin. Lalu Alicia menatap pasien itu lagi, kemudian melihat Hansel yang entah dari mana tiba-tiba saja sudah berada di samping tempat tidur pasien itu dan meninju wajahnya. Dia hanya mendengar suara yang teredam, lalu pria itu memutar matanya kemudian pingsan. "Hansel!" seru Xavier yang langsung melangkah maju untuk menghentikan pukulan Hansel yang kedua. Hanya Robert saja yang melihat semua kejadian yang terjadi dengan begitu tiba-tiba itu. Pikirannya seolah-olah belum kembali seutuhnya, tetapi di dalam hatinya ada perasaan yang seolah-olah kesempatan emasnya telah dirampok. Kesempatannya menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seorang wanita cantik. "Kau baik-baik saja?" Dylan membalikkan badannya dan bertanya kepada Alicia. Alicia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Tuan Hansel, kau jangan memukuli pasiennya lagi. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Itu hanyalah sisa dari traumatiknya yang terlalu serius sehingga dia lebih sensitif terhadap dunia luar." Hansel kemudian menarik kembali tangannya yang sedang dipegang Xavier. Lalu dia berdiri ke posisinya yang semua, tetapi tatapannya masih tertuju kepada pria yang sedang berada di tempat tidur itu. Xavier menekan pelipisnya karena sakit kepala dan berkata, "Hansel, kalau lain kali kau masih mau memukul dia lagi, lebih baik kau langsung membunuhnya saja, sehingga kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan kondisinya dan berusaha untuk menyembuhkan neuropati orang ini lagi." Hansel tampak merasa sedikit bersalah. Dia terbatuk kecil lalu melirik Dylan dan Alicia yang berdiri berdampingan. Dalam hatinya dia merasa jengkel. Dia dengan jelas mengetahui bahwa Alicia pernah menyelamatkan Dylan sehingga hubungan mereka agak spesial. Tetapi tetap saja dia merasa seperti ada koreng di hatinya.
sehingga dia merasa tidak nyaman di mana-mana. Dan tak lama kemudian Celine kembali dengan sebuah koper. Celine tidak tahu apa yang terjadi barusan. Baru saja dia masuk ke ruangan itu, dia sudah melihat si pasien terbaring di ranjangnya dengan mimisan. Tidak tahu apakah pasien itu masih hidup atau sudah mati. Jadi dengan terkejut dia bertanya, Ada apa ini?" Tatapan semua orang langsung mengarah kepada Hansel. Hansel yang merasa tidak tahan kemudian berkata, "Aku akan keluar sebentar untuk mencari udara segar." Setelah selesai berbicara, dia langsung membalikkan badannya dan berjalan keluar. Celine tampak bingung dan memeriksa pasien itu bersama dengan Alicia. "Pasiennya tidak apa-apa?" tanya Xavier dengan wajah cemberut. Celine menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada masalah yang serius. Hanya saja dia tidak boleh terluka seperti ini lagi, karena itu hanya akan memperburuk kondisinya. Pasien PTSD sudah rapuh secara psikologis. Jika dia terluka lagi, aku tidak tahu apakah dia bisa menahan tekanannya itu." "Baiklah, aku coba dulu," ujar Alicia sambil membuka kotak yang dibawa Celine. Dia memeriksanya sebentar. Semua jenis jarum akupuntur ada di dalam kotak itu. Apapun yang dia inginkan ada di sana. Celine menatap Alicia dan bertanya, "Ini semua benar kan?" "Benar." Alicia mengangguk. "Aku akan memulai. Kebetulan dia sedang dalam keadaan koma. Jika dia sadar, kondisinya tidak memungkinkan aku untuk melakukan akupuntur." "Silahkan," ujar Celine yang tanpa sadar menggunakan kata yang sopan. Sebelum Alicia memulai, dia mengingatkan Xavier, "Tolong bantu aku dengan tes DNA-nya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan Anda hasil yang memuaskan." "Oke, aku mengerti," jawab Xavier kemudian berbalik dan pergi dengan 2 helai rambut di tangannya. Sebelum pergi, dia juga tidak lupa mengingatkan Celine, "Kau awasi dia, biarkan dia berpura-pura, asal tidak menimbulkan masalah saja." Celine membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa di sini." Kemudian Xavier berbalik dan pergi. Pintu bangsal ditutup. Lalu Alicia mengambil elektroakupuntur untuk melakukan akupuntur di kepala pasien terlebih dahulu. "Kau akan menusukkan jarumnya ke kepala pasien ini?" tanya Celine dengan gugup. "Akupuntur di kepala ini sangat berbahaya. Apakah Anda yakin bisa?" Pupil mata Alicia tampak berubah sedikit, kemudian dengan tenang, dia meremas jarum di tangannya dan menusukkannya ke 4 titik akupuntur. Bai Hui, Si Senjong, Senting, dan Fancy di kepalanya. Robert menatap lurus-lurus. Dia yakin jika Xavier ada di sini, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Karena bahkan dia sendiri mulai khawatir jika pria ini akan dibuat mati oleh Alicia. Lalu dengan tak sabar dia berjalan ke sisi Dylan dan bertanya dengan suara kecil, "Itu ditusuk di kepala. Tidak apa-apakah? Apakah tidak akan membuat orang mati?" Dylan melirik Robert sambil memberi isyarat kepadanya untuk tidak berbicara dengan matanya. Kemudian dia menatap Alicia yang sedang melakukan akupuntur dengan penuh perhatian. Setelah akupuntur kulit kepala selesai,
Tampak ada butiran keringat di dahi Alicia yang halus. Sebagian besar akupuntur yang berada di pasaran hanya dapat menyembuhkan gejalanya, tetapi tidak sampai ke akar-akarnya penyebab penyakit ini, dan para praktisi akupuntur juga tidak akan merasakan apa-apa. Meskipun akupuntur Tiongkok ini sebenarnya sangat cepat dan efektif, tetapi sangat mudah menguras vitalitas praktisi akupuntur. Setelah menusukkan keempat jarum itu, wajah Alicia tampak pucat pasi seperti kertas. Melihat kondisi Alicia yang lemah, mau tak mau Dylan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Alicia terengah-engah sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Akupuntur kulit kepala memang paling efektif jika dipadukan dengan akupuntur tubuh. Aku masih perlu melanjutkan akupunturnya." Setelah Alicia selesai berbicara, dia mengeluarkan serangkaian jarum perak dari tas jarum. Lalu dia melepas pakaian pasien dan menusukkan jarum perak itu satu demi satu. Akupuntur tubuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan akupuntur kulit kepala. Jadi Robert juga merasa seolah-olah dia hanya melihat bayangan tangan kanan Alicia saja. Sebelum dia bisa melihat tangan Alicia dengan jelas, kedua belas jarum perak itu telah ditusukkan ke berbagai titik akupuntur yang ada di tubuh pria itu. Mau tak mau Robert terpana melihatnya. Kecepatan tangannya ini. "Nona Diaz, sudah berapa tahun kau menjomblo?" Alicia tidak mengerti maksud dari ucapan Robert, jadi dia menatap Robert dengan bingung. Robert menggelengkan kepalanya dengan canggung dan berkata, Tidak, maksudku berapa lama jarum ini harus ditusuk?" 10. Sebelum kata menit itu selesai diucapkan olehnya, tiba-tiba seluruh tubuh Alicia lemas dan lunglai. Dia hanya merasakan kegelapan di depan matanya dan dia jatuh ke belakang. "Hati-hati." Dylan bergegas menangkap tubuhnya yang pingsan dengan cepat. Lengannya secara tidak sengaja menyentuh leher Alicia dan mendapati bahwa seluruh tubuhnya kedinginan. "Dokter Selin," teriak Dylan sambil membopong Alicia ke ranjang rumah sakit. Selin tidak menyangka akan terjadi seperti ini, kemudian dia bergegas untuk memeriksa kondisi Alicia. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, lalu Dylan bertanya dengan panik, "Bagaimana kondisinya?" Selin tampak agak lega dan berkata, "Dia hanya kehilangan sedikit energi vitalitasnya. Ini bukan masalah besar. Biarkan dia berbaring sebentar dan tak akan terjadi apa-apa. Jika kau benar-benar merasa khawatir, aku akan meminta suster untuk memberikan sedikit glukosa." "Cepat pergi," Selin menjawab. "Iya," dan bergegas keluar. Akibatnya begitu dia membuka pintu kamar, dengan tak sengaja dia menabrak Xavier. "Aduh!" Selin mengusap kepalanya yang sakit dengan tidak senang. Xavier berkata, "Mengapa kau begitu terburu-buru?" Sebelum Selin sempat menjawab, Xavier sudah melihat Alicia yang terbaring di ranjang rumah sakit dan pria itu di ranjang yang lain dengan begitu banyak jarum tertusuk di kepalanya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya kepada Selin dengan marah, "Bagaimana bisa kau mengizinkan dia menusukkan jarum-jarumnya ke kepala pria itu?" Setelah Xavier menyelesaikan ucapannya itu, lalu dia melangkah dan menghampiri pria itu.
untuk mencabut semua jarum dari kepala si pria tersebut. Xavier, dengan cepat Dylan meraih tangan Xavier. Kau mau apa? Menurutmu, aku mau ngapain? Mata Xavier memerah karena cemas. Penusukan jarum di kulit kepala adalah hal yang sangat berbahaya. Kalau penusukan jarum di tubuh itu tidak apa-apa, cepat kau lepaskan tanganku. Dylan tidak melepaskan tangannya, tetapi malah semakin mengencangkan cengkeramannya. Dengan dingin dia berkata, "Tadi Alicia sudah mengatakan bahwa jarum itu harus ditusukkan selama setengah jam, dan Celine juga terus mengawasinya. Tidak akan terjadi apa-apa. Kau jangan sembarangan." Xavier tertawa dengan marah. Si Hansel itu sudah terbuai oleh pesona wanita ini. Mengapa kau juga jadi ikut-ikutan? Ini adalah kepala, bukan tempat lain. Jika ditusuk lagi kemungkinan besar, orang itu malah akan mati. Kalau sudah begitu lalu, bagaimana kita bisa menemukan dalang di belakang orang ini? Robert yang berada di sebelahnya mau tak mau berkata, "Dylan, Nona Diaz sendiri sudah pingsan. Aku rasa lebih baik kita tidak menaruh harapan terlalu banyak kepadanya bahwa dia bisa menyembuhkan orang ini. Ayo cepat kita cabut jarumnya. Dengan melihatnya saja, aku merasa tidak tega." Wajah Dylan tetap tak berubah. Dia hanya mengeluarkan dua kata, "Tidak boleh." "Dylan," Xavier dengan sangat kesal berkata, "Jika kau masih tidak mau melepaskan tanganku, mau tak mau, aku akan memukulmu. Daripada nantinya kau emosi malah merusak rencananya." Tatapan mata Dylan menggelap, lalu dia berkata, "Aku tidak akan melepaskannya. Jika kau bersikeras untuk mencabut jarumnya, lebih baik kau langkai dulu mayatku."